Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-20 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep sedang istirahat total di hotelnya, karena esoknya ia harus mendatangi rumah istri keempat ayahnya. Di saat Asep istirahat itu, terdengar suara perempuan dari teleponnya, dan ternyata itu adalah Artini, manajer personalia yang baru. Artini pun sudah duduk di kursi yang menghadap ke meja kerja Asep. Lalu Asep pun memberikan semacam briefing padanya tentang banyak hal yang menyangkut kepegawaian. Asep ingin agar Artini senantiasa bersikap bijak, bersikap mengayomi karyawan dan karyawati hotel. Artini tampak menyimak pengarahan dari Asep yang hanya setengah jam itu. Seandainya tidak sedang memulihkan diri, mungkin Asep akan melakukan sesuatu di kamar pribadinya. Tapi ia sedang memulihkan diri agar acara besok jangan memalukan. Acara dengan Mama Nasya itu. Lalu Asep pun melangkah ke kamar pribadinya dan tidur sekenyang mungkin. Beristirahat total selama sehari semalam cukup untuk memulihkan dirinya kembali. Maka setelah mandi dan menyantap sarapan pagi, Asep pun menyalakan mesin Jeep Army-nya untuk memanaskan mesinnya. Sementara ia berdandan secara kasual saja. Beberapa saat kemudian Asep sudah berada di belakang setir jeepnya menuju alamat rumah istri keempat ayahnya. Rumah Mama Nasya itu terletak di kompleks perumahan elit. Letak perumahan itu hanya sekitar 4 atau 5 km jaraknya dari hotel. Karena itu dengan gampang Asep bisa menemukan rumahnya. Ia pun turun dari mobil yang ia parkir mepet ke bahu jalan, lalu melangkah ke pintu depan rumah megah itu yang tampak terbuka. Ketika Asep sedang berdiri di ambang pintu yang terbuka itu, ia melihat Mama Nasya sedang duduk berdampingan dengan ayahnya. Tapi mata ayahnya kelihatan terpejam, mungkin sedang ketiduran. Sementara Mama Nasya yang melihat kedatangan Asep langsung melompat dan menyambutnya dengan pelukan erat di pintu depan sambil melangkah mundur, sehingga Asep terbawa masuk ke dalam rumah megahnya.
Asep pun mengikuti langkah Mama Nasa semakin masuk ke dalam rumah megahnya. Sementara ayahnya tampak masih memejamkan matanya dengan mulut agak terbuka. Di dalam kamar itu, Mama Nasa kembali memeluk Asep. Lalu ia melihat ke depan sebelum menutup pintu kamarnya. Dan setelah merasa aman, ia pun masuk kembali dan langsung memindah semua yang ia bawa. Ternyata selama masih muda, Mama Nasa ini dulu menjadi seorang model di Dubai. Tapi sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan kapal pesiar, ia resign sebagai model, lalu menikah dengan seorang pengusaha besar. Namun baru 2 bulan menikah dengan pengusaha itu, dia kena serangan jantung dan meninggal dunia. Lalu dalam keadaan sama-sama kurang benar itu, Mama Nasa pun duduk di samping kiri Asep. Lalu Asep pun berdiri, kemudian memberikan perhatian khusus pada tempat rawan itu. Mama Nasa yang mendapat perhatian seperti itu pun tak kuasa lagi untuk menahan suaranya.
Keesokan harinya jam 8 pagi Asep baru terbangun, lalu mandi dan mengenakan baju kasual. Mama Nasya pun sudah menyediakan makanan untuk sarapan pagi. Lalu Asep dan Mama pun makan di ruang makan. Pada saat itulah Mama Nasya berpesan pada Asep bahwasanya nanti kalau urusan bisnisnya sudah selesai, pulangnya ke rumah itu. Asep pun tidak bisa berjanji karena bisnisnya itu bisa memakan waktu 2-3 hari. Dan setelah sarapan selesai, Asep pun sudah berada di belakang setir jeepnya menuju pulang ke hotel. Jam 10:05 ia baru tiba di hotelnya dan langsung menuju ruang kerja. Ternyata Edo sudah menunggu. Ia langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Setelah pintunya Asep buka, sementara seorang wanita muda tetap duduk di ruang tunggu. Kemudian setelah ngobrol beberapa saat, Edo pun memanggil wanita tersebut. Tak lama kemudian, wanita muda cantik bermata sipit itu melangkah masuk ke dalam ruang kerja Asep. Dan setelah berhadapan dengan jelas, wanita muda yang ia taksir usianya lebih muda darinya itu cantik sekaligus manis sekali. Wanita itu menjabat tangan Asep sambil menyebutkan namanya, Maelida. Lalu Edo pun berpamitan bahwasanya ia hanya dikasih waktu 1 jam. Kemudian Edo pun pamitan dan meninggalkan ruang kerjanya. Kemudian Asep pun menyuruh wanita itu untuk masuk ke dalam ruang tamu owner. Ia pun mengangguk sambil tersenyum manis. Lalu mendahului wanita itu duduk di sofa ruang tamu. Dan wanita muda jelita itu pun duduk di samping kiri Asep. Dan ternyata Maelida itu berumur 22 tahun. Karena itu ia memanggil Yosep dengan panggilan Bang Yosep. Dan Asep pun memanggil Maelida dengan panggilan Maimai. Kemudian Asep pun berdiri dan melangkah ke ruang kerja untuk mengeluarkan berkas hotel-hotel yang mau dijual itu, termasuk hotel yang baru selesai dibangun olehnya. Hotel yang kira-kira senilai dengan hotel baru pemberian dari manti itu. Lalu Asep pun kembali lagi menghampiri tamunya sambil menyerahkan berkas-berkas tersebut. Kemudian setelah Meme melihat berkas-berkas itu, ia pun sangat berminat untuk membeli hotel tersebut. Dan Meme ini meskipun berusia 22 tahun, tapi statusnya sudah menjanda.
Beberapa saat kemudian, Asap sudah berada di belakang setir sedan Bribdonnya. Ia tidak memakai jeep, karena ia akan memperlihatkan hotel-hotel yang semuanya berada di pinggir jalan mulus. Tiada medan yang terjal dan berbatu-batuan. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.